Halo teman-teman peserta didik sekalian, perkenalkan saya Dr. Agung Pramaswari, spesialis neurologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran di program studi neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yaitu pengenalan alat penapisan gangguan tidur bagian 3. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, dan yang akan dibahas pada video ini adalah Sleep Condition Indicator, Snoring Score, Stop Bang, dan Berlin Questionnaire. Seperti biasa, siapkan modul kalian ya. Yang keenam adalah Sleep Condition Indicator. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui indikator kondisi tidur dari seseorang. Kuesioner ini berisikan 8 pertanyaan di kolom sisi kiri yang harus dijawab oleh pasien, di mana di setiap pertanyaan berisikan indikator penilaian yang berbeda-beda. Skala jawaban berkisar dari 4 hingga 0 yang menggambarkan dari kondisi baik hingga kondisi buruk. Interpretasi berdasarkan total skor di ke-8 pertanyaan tersebut, dan pasien dikatakan kemungkinan mengalami gangguan insomnia bila skor didapatkan kurang dari 16. Yang ketujuh adalah snoring score. Skor ini bertujuan untuk menilai apakah seseorang mengalami risiko tinggi mengorok atau tidak. Snoring score ini terdiri dari 6 pertanyaan di kolom sisi kiri yang harus dijawab oleh pasien dengan jawaban ya atau tidak. Interpretasi dari snoring score ini adalah jika pasien memiliki satu atau lebih jawaban ya, maka pasien memiliki risiko tinggi obstructive sleep apnea atau OSA. Jika pasien overweight, memiliki lingkar leher yang besar, dan atau memiliki tekanan darah tinggi, maka risikonya akan menjadi lebih tinggi. Yang kedelapan adalah stop bang. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi risiko terjadinya obstructive sleep apnea atau OSA. Kuesioner stop bang memiliki sensitivitas tinggi dan nilai predictive value yang baik terutama pada pasien dengan OSA sedang hingga berat. Kuesioner ini terdiri dari 8 pertanyaan, dan istilah stop bang sendiri merupakan singkatan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. S mewakili snoring, yaitu menanyakan mengenai informasi mendengkur pasien. T mewakili tire, yaitu menanyakan tentang keluhan mudah payah pasien. O mewakili observe, menanyakan tentang adanya henti nafas atau apnea melalui pengamatan orang sekitar. P mewakili blood pressure, menanyakan tentang adanya tekanan darah tinggi. B mewakili body mass index dengan menghitung indeks massa tubuh apakah di atas 35 kg per meter kuadrat. A mewakili age, mengkonfirmasi apakah usia di atas 50 tahun. N mewakili neck circumference dengan mengukur lingkar leher apakah di atas 40 cm. Dan G mewakili gender, mengkonfirmasi apakah jenis kelaminnya laki-laki. Masing-masing pertanyaan akan dijawab dengan ya atau tidak. Dikatakan risiko rendah OSA bila terdapat jawaban ya di 1 hingga 2 pertanyaan, risiko sedang bila jawaban ya di 3 hingga 4 pertanyaan, dan risiko berat bila jawaban ya di 5 hingga 8 pertanyaan. Yang kesembilan adalah Berlin Questionnaire. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui besarnya risiko seseorang mengalami sleep apnea. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini dikelompokkan dalam 3 kategori. Interpretasinya adalah risiko rendah bila ada satu kategori dengan skor positif, dan risiko tinggi bila terdapat minimal 2 kategori dengan skor positif. Kategori 1 terdiri dari 5 pertanyaan mengenai mendengkur dan henti nafas saat tidur. Masing-masing item pertanyaan memiliki poin penilaian yang berbeda-beda. Item 1, jika jawaban ya, maka diberikan poin 1. Item 2, jika respon C atau D, diberikan poin 1. Item 3, jika respon A atau B, diberikan poin 1. Item 4, jika responnya A, diberikan poin 1. Sedangkan item 5, jika responnya A atau B, diberikan 2 poin. Poin kemudian ditotal dan dikatakan kategori 1 positif bila didapatkan skor lebih dari sama dengan 2. Kategori 2 terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu item nomor 6, 7, 8, dan 9. Hal ini mengenai rasa kantuk di siang hari atau daytime sleepiness. Item 6, jika responnya A atau B, diberikan poin 1. Item 7, jika responnya A atau B, diberikan poin 1. Item 8, jika responnya A, diberikan poin 1. Sedangkan item nomor 9 dicatat secara terpisah. Poin kemudian ditotal dan dikatakan kategori 2 positif bila didapatkan poin skor di atas sama dengan 2.
Sedangkan kategori 3 terdiri dari pertanyaan nomor 10, di mana ini untuk menggali ada tidaknya riwayat hipertensi dan atau obesitas melalui perhitungan indeks massa tubuh atau IMT. Item 10 mewakili interpretasi kategori 3. Dikatakan positif bila jawaban adalah ya atau IMT di atas 30 kg per meter kuadrat. Baik, demikianlah video pembelajaran mengenai pengenalan alat penapisan gangguan tidur bagian 3. Semoga mampu diaplikasikan secara rutin kepada pasien yang mengalami kecenderungan gangguan tidur ya. Semakin sering diaplikasikan, maka akan semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di bagian 4.